Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mencari korpus yang tepat untuk skripsi bahasa dan sastra Arab. Sebenarnya mencari korpus itu tergantung dengan bisa saja berdasarkan hobi kita. Misalnya kita hobinya baca novel, udah pakai novel, atau kita hobinya puisi, ya udah berarti korpusnya puisi aja. Atau kita senang dengan yang berbau klasik, udah berarti kita korpusnya berupa manuskrip kuno. Itu berdasarkan hobi. Atau kalau bingung hobinya apa, atau lebih tepatnya membaca bukan bagiannya di hobi atau sejenisnya, kita bisa saja memilih berdasarkan kajian yang menurut kita mudah untuk diikuti atau dikerjakan. Kenapa mulai dari kajian? Ya karena itu opsi termudah ketika kita bingung menentukan korpus kita. Tujuannya adalah dengan membaca skripsi terdahulu, kita dapat memahami atau dapat menemukan mana teori yang mudah kita pahami dan mudah kita ikuti. Nah, skripsi bahasa sendiri itu ada secara garis besar terbagi menjadi 3 macam, yaitu linguistik, sastra, dan filologi. Bagaimana secara garis besar skripsi ini terbagi menjadi 3. Nah, bagaimana contoh-contoh skripsi linguistik? Ada 8. Nah, pertama sintaksis atau nahwu. Kita bisa saja membuat skripsi bahasa Arab yang penelitiannya penelitiannya menggunakan pendekatan nahwu atau sintaksis. Bagaimana itu nahwu atau sintaksis? Yaitu kita dengan mengecek kesalahan. Jadi misal skripsinya adalah kesalahan nahwu pada buku ini, atau kesalahan nahwu anak didik ajar sekolah ini. Nah, ini bisa menjadi penelitian. Itu juga sorof, kesalahan sorof. Nah, 2 hal yang pertama ini, nahwu dan sorof, ini biasanya digunakan di skripsi BSA yang kajiannya kajian lapangan. Nah, ini sedikit mirip dengan PBA, pendidikan bahasa Arab, namun fokusnya adalah di kesalahan berbahasanya atau kesalahan yang terlihat dengan melalui soal-soal tertulis. Nah, itu nanti jadi angket dan kemudian dikoreksi, kemudian dianalisa. Walaupun PBA itu harus selalu mengkaitkan dengan pendidikan, kalau di skripsi BSA enggak harus. Kemudian ada tadawuliyah atau pragmatik. Pragmatik ini adalah analisis linguistik yang menitik beratkan pada kata-kata yang terdapat pada novel atau cerpen atau khutbah misalnya. Nanti contohnya analisis pragmatik atau tadawiyah pada novel ini atau pada ceramah ini atau apa gini. Nah, contoh-contohnya adalah tindak tutur pada khutbah ini. Nah, bisa jadi kita menulisnya tindak tutur indah atau tindak tutur kotor atau apa gitu. Nanti sama seperti sebelumnya, semua penelitiannya, contoh penelitian yang sudah kita cukup menulis kayak gini. Analisis tadawuliyah pada novel apa, pada khutbah apa. Nanti di Google Scholar itu cari di Google Scholar juga cukup. Nanti muncul contoh-contoh skripsi yang menggunakan tadawuliyah. Kemudian nggak salah sering dipakai juga analisis wacana. Analisis wacana ini juga sering dipakai untuk pendekatan linguistik. Jadi analisis wacana ini membaca wacana suatu berita atau novel atau khutbah atau apa. Itu tadi ya, pilihan-pilihan korpusnya itu banyak, ada khutbah, novel, atau video debat, atau animasi, atau apa bisa aja yang menggunakan analisis wacana. Dan analisis wacana kritis juga bisa. Poin penting dari penyampaian ini adalah bagaimana kita menemukan kajian terdahulu yang menggunakan analisis wacana atau analisis wacana kritis. Nanti ada perbedaannya. Nah, lagi-lagi ya tinggal ditulis analisis wacana pada novel
udah nanti muncul contoh-contohnya. Itu juga semantik atau makna. Ini juga bisa menggunakan linguistik semantik, fonologi bunyi. Nah, misalnya kita membuat perbedaan fonologi atau bahasa ininya interferensi antara satu bahasa satu lainnya. Nah, kita bisa tulis tuh interferensi orang Jepang terhadap orang Arab pada animasi apa. Jadi ceritanya ada orang Jepang yang ngomong bahasa Arab tapi Jepangnya masih kental. Nah, itu fonologi. Terus ada balaghah. Balaghah ini sendiri bagian dari linguistik Arab murni yang memang berasal dari bahasa Arab. Itu balaghah itu banyak jenisnya, ada ma'ani, bayan, sama badi. Kalian bisa mengambil salah satu, nanti nyari contoh skripsinya balaghah atau ma'ani pada analisis ma'ani pada novel ini gitu. Pokoknya kalian tulisnya analisis ma'ani pada novel, analisis fonologi pada orang Arab atau orang, itu aja. Semuanya bisa digunakan untuk mencari contoh. Kemudian sastra, ada semiotik, ada arut, ada resepsi. Arut ini adalah analisis syair. Jadi arut nggak bisa tuh kalian tulis analisis arut pada novel. Arut udah pasti pada syair. Analisis arut pada novel. Semiotik bisa syair, bisa novel, bisa lain-lain. Resepsi itu tanggapan atau kesan yang dihasilkan setelah membaca karya sastra tertentu. Resepsi bisa pada puisi, bisa pada novel, bisa pada ceramah atau apa gitu. Resepsi juga banyak jenisnya. Kalian tinggal cari resepsi pada cerpen atau resepsi pada novel, resepsi pada syair gitu. Narratologi pada novel kebiasaannya atau pada cerpen. Feminisme pada novel gitu. Analisis feminisme pada novel. Nah, kemudian ada interteks. Interteks ini membandingkan dua karya sastra atau lebih tepatnya pengaruh satu karya sastra dengan sastra lain, baik itu dari segi penulisan atau segi penulisnya. Ini banyak jenisnya juga. Atau cultural studies, itu baca karya berdasarkan kultur atau sosial. Nah, ini sendiri ini. Kemudian ada strukturalis, intrinsik, sequential. Nah, ini kalau kita membedah novel atau cerpen, nah itu ada struktur intrinsik atau struktur yang membangun cerita itu, atau sequential. Sequential adalah urutan cerita berdasarkan alur atau nanti berdasarkan alur atau berdasarkan urutan pada novel. Kemudian ada sosiologi sastra yang terbagi dari pengarang, karya, dan pembaca. Ada psikologi sastra yang sama juga, pengarang, karya, pembaca. Nanti psikologi sastra atau sosiologi sastra kalian bisa membedah sosial si penulis tentang kehidupannya. Kalau psikologi sastra, psikologi penulis atau psikologi karya atau tokoh-tokoh dalam novel tersebut atau pembaca novel tersebut. Kemudian juga termasuk pada balaghah. Nah, ini semua bisa diterapkan di karya-karya cerpen atau novel atau yang istilahnya karya-karya yang lebih panjang, karena memang ini dibutuhkan data-data yang banyak. Yang ketiga, selain linguistik dan sastra, ada filologi. Filologi sendiri ini jelas yaitu meneliti manuskrip kuno. Kenapa manuskrip kuno? Karena manuskrip kuno itu banyak yang belum dialih aksara atau lebih di up to date tulisannya, aksaranya udah bahasa Arab nih tapi tulisannya susah dibaca orang awam. Nah, itu tugas peneliti yang menggunakan pendekatan filologi. Nantinya bisa jadi penyunting kalau memang banyak kesalahan dan memberi koreksi, atau hanya sekedar menyalin gitu. Tapi kebanyakan biasanya mengoreksi ya. Jadi seharusnya tulisannya kayak gini nih gitu, dengan pertimbangan nanti kita ngasih alasan. Nah, ini sendiri juga bisa dicari tuh contoh korpusnya, filologi pada karya apa gitu. Biasanya nih ditulis judulnya pakai daerah, filologi karya Syekh ini Sumatera gitu, atau Madura atau Jawa, Sulawesi, Kalimantan gitu. Karena biasanya filologi itu atau manuskrip itu ditemukan di pedalaman daerah tertentu. Udah, sebegitu saja. Intinya ini adalah salah satu cara untuk menemukan korpus yang cocok, yaitu melalui pendekatan. Nah, nanti pendekatan ini menentukan korpus yang akan dipakai.